Kembali berjumpa dengan LinkedIn Simba Channel. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan memberikan ngobrolin topik yang lagi hangat. Tujuan dari podcast ini adalah membuat yang rumit menjadi gampang, yang berat menjadi ringan. Oke, jadi topiknya kali ini adalah masih berkaitan dengan fenomena flexing dari afiliator yang semakin panas beritanya dengan tertangkapnya dua afiliator, yaitu Doni Salmanan dan Indra Kents. Ya. Oke. Nah, sumber saya masih tetap ya, Pak Rudi. Ya. Oke, Pak Rudi, kita mulai dari fenomena flexing oleh afiliator. Singkat saja, Pak. Jadi kita kan tahu ya fenomena flexing ini sudah rasanya semua masyarakat sudah tahu, tapi in case ada yang belum tahu seperti apa fenomena flexing. Oke, jadi ya sekarang yang lagi marak ini ya kejadian ini memang karena afiliator tertangkap ya. Tapi sebelum mereka tertangkap mereka memang melakukan flexing. Ya, flexing itu artinya mereka pamer. Ya, kalau afiliator ini flexingnya seperti Doni Salmanan itu mungkin memang mereka memang punya uang banyak. Jadi mereka istilahnya itu menunjukkan ini loh hasil dari trading. Tapi dalam hal ini mereka sebenarnya berbohong. Itu bukan hasil dari trading. Hasil sebagai afiliator. Nah, afiliator sendiri itu apa? Ya, jadi afiliator itu adalah seseorang yang bekerja sama dengan penyedia platform atau layanan trading, jasa trading, apa gitu ya. Mereka memang dalam bekerja sama itu mereka dapat komisi yang cukup besar. Itu dari perekrutan orang-orang yang trading atau ada lagi? Ya, ada dua. Mereka dapat income yang cukup besar dari ada dua. Jadi pertama kali mereka dapat merekrut anggota baru. Mereka dapat uang, berapa persentasenya. Tapi di dalam perjalanannya mereka nanti akan kan anggota itu harus aktif trading. Aktif ya, biasanya dimenangkan dulu ya oleh 6. Tapi akhirnya mereka kan mesti kalah ya. Pada saat kalah itu total kalahannya itu berapa? Itu 52,5% itu masuk ke mereka. Jadi lebih dari 50% masuk ke mereka. Itu kalau mereka merekrut anggota hanya 20 ya. Kalau bisa merekrut anggota lebih dari 100 sampai 200, mereka bisa dapat 70% dari total yang kerugian yang dialami oleh anggota yang mereka rekrut sendiri. Ya. Jadi sebenarnya mereka mendapat penghasilannya itu dari kerugian orang lain. Iya, mereka istilahnya menari di atas tangisan orang lain ya. Jadi mereka benar-benar predator, bahaya ya. Jadi makanya kalau sekarang ditangkap ini ya, banyak mungkin orang yang mungkin ada yang loss 1 dalam berapa ratus juta itu betul-betul mereka itu ya sedikit terbayar lah kekecewaannya, walaupun uang mereka mungkin belum tentu bisa kembali ya. Iya. Tapi diusahakan ya, tapi melihat cara kerja mereka yang makan mereka merekrut anggota dan dimakan anggota itu jadi mereka sebenarnya juga anggota awalnya. Ini ya sebenarnya kalau biasanya para afiliator ini awalnya mereka adalah juga anggota yang mereka kalah besar, terus mereka dihubungi oleh penyedia tadi mau jadi afiliator enggak, ditawari kalau mau ya mereka sudah tahu sih sebenarnya kalau aku mau jadi afiliator mesti aku harus jadi anggota dan aku akan makan dari kerugian anggota tadi. Sebenarnya mereka sudah tahu. Jadi itu yang saya bilang afiliator itu jahat sekali. Ya nggak punya nurani lah. Ada beberapa afiliator yang sekarang ini sudah bertobat ya. Ya mungkin juga mereka tiarap lah karena sekarang kan sudah panas-panasnya ya, sudah panas-panasnya. Dan kehilangan jejak. Betul. Afiliator itu hanya puncak gunung es 1-2 orang itu. Di bawahnya kan kita tahu bukan hanya binomo, bukan hanya Potex, tapi ada puluhan, bahkan ratusan platform ilegal itu yang akhirnya ditutup oleh OJK. Jadi artinya apa? Artinya afiliator itu banyak. Cuman yang menjadi puncak gunung es sekarang mereka ada 2 ini. Tapi di bawahnya pasti banyak. Dan itu kalau kita lihat nggak punya nurani lah istilahnya.
Jadi bisa jadi mereka itu ya mereka dituju, mereka di poin itu karena untuk jadi apa ya, kayak semacam pembelajaran bagi yang lain. Ya betul ya, sebagai ya pastilah kalau dalam hukum itu istilahnya satu kepalanya dihajar, yang lainnya pasti akan ya tiarap lah, pasti Ya. menjadi pelajaran bagi yang lain. Ya jadi kalau dulu kan kalau fenomenanya seperti koperasi itu kan uangnya dilanjutkan. Tapi kalau ini benar-benar seolah-olah itu memang kerugian itu terjadi karena dari pihak korban sendiri yang melakukan, ya kan. Nah itu menarik sekali karena saya pikir kalau misalnya terjadi kerugian atau terjadi korban berjatuhan itu tentu kita nggak bisa menyalahkan 100% pada pihak afiliator. Ya. Karena di sini kan perlu Betul. ada aksi, ada reaksi gitu ya. Tapi sebenarnya afiliator sendiri kan itu orang yang di-hire atau direkrut oleh penyedia jasa layanan platform. Benar. Sebenarnya yang paling jahat memang yang punya jasa layanan platform itu, karena mereka yang merancang algoritmenya supaya orang menang dulu, kemudian kalah, kemudian mereka uangnya lari ke mereka, dan mereka kebanyakan juga perusahaannya bukan ada di Indonesia masalahnya. Ya memang kebanyakan memang ada di Indonesia. Iya betul. Kalau ada di Indonesia pasti lebih gampang. Jadi ada 3 pihak. Yang pertama penyedia layanan, penyedia platform ya. Kedua afiliator. Yang ketiga kita sendiri, masyarakat ini yang dibodohi tadi. Ya kenapa kita bisa menjadi korban ya? Karena memang yang pertama itu karena literasi finansial, literasi keuangan kita itu rendah. Betul sekali. Yang kedua memang ya sifat-sifat kita, sifat greedy, sifat pengen cepat kaya, instan, gampang. Dimanfaatkan kan sifat. Psikologis itu ya, psikologis orang itu yang memang ya kita nggak bisa menyalahkan. Kita sendiri ada muncul itu kan apa ya? Nature ya, human ya sifat bawaan manusia. Ini ya seperti itu. Oke, jadi berarti sebenarnya yang salah itu kan bukan hanya afiliatornya saja. Ya, kita punya peran juga. Betul. Sebagai korban. Ya. Korban punya peran juga dalam hal itu. Pertama, ya terlepas dari sifat greedy manusia, satu hal yang kebanyakan terjadi itu adalah kurangnya literasi. Kurang literasi. Nah, karena kurang literasi itu, di sini kita akan mencoba memberikan pencerahan ya, supaya seperti apa sih? Betul, supaya nanti nggak ada korban-korban baru lagi. Betul. Ya. Dan kita akan ngomongin investasi yang sehat. Ya betul. Poin per poin aja Pak. Oke, jadi gini, kalau kita bicara investasi, hal yang pertama harus kita sadari adalah high risk high return. Oke. Jadi tidak ada investasi itu dapat return aja besar dan ada risknya, nggak ada. Tapi itu tidak cukup. Kita cuma tahu high risk high return, ya semua orang tahu. Tapi masalahnya adalah seberapa besar sebenarnya yang wajar kita dapat return itu loh. Ini kan kita 1% kah, 5% kah, 10% kah, atau seperti mereka 50%, 100%. Mana batas wajarnya mana? Itu kita harus tahu. Itu adalah salah satu literasi keuangan yang kita harus tahu. Jadi batas wajarnya berapa? Jadi batas wajarnya kalau kita mau trading ya istilahnya ini, kita trading yang sudah ada underlying-nya, misalnya trading saham. Saham itu kan memang dia punya underlying, dia punya basis ya. Misalnya perusahaan A menerbitkan saham, berarti ini kan ada bentuknya perusahaan, ada barangnya lah. Nah, kalau kita bicara trading yang betul-betul real lah, misalnya trading saham itu pun batasannya itu kita punya benchmark namanya indeks harga saham gabungan ya. Nah, indeks harga saham gabungan itu kan selalu naik. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu bertumbuh. Tapi sampai seberapa sih pertumbuhannya? Ternyata pertumbuhan indeks harga saham gabungan itu IHSG itu per tahun rata-rata hanya 5%.
5-6%. Lah kalau kita misalnya 5-6% ya, kita trading saham misalnya ya, terus kita dapat gain misalnya, kita beli-beli, kita bagus, kita mengelolanya, kita dapat 20%. Itu sudah jauh di atas indeks harga saham. Itu sudah tanda tanya gitu ya. Mungkin bisa ya, tapi pada satu waktu tertentu ya effortnya besar lah. Jadi kalau benchmark kita itu sebenarnya indeks harga saham, IHSG itu. Tapi kalau bisa trading yang lain, indeksnya apa? Kalau trading yang lain seperti trading forex atau trading apa sekarang yang bahan ya. Jadi ini ya, ya, kembali ke sebenarnya di kalau kita main saham itu kita ada dua, kita sebagai trader atau sebagai investor. Kalau sebagai trader kita nggak beda dengan trader forex, dengan trader komoditi. Kalau sebagai investor ya kita memang main jangka panjang tadi seperti tadi IHSG misalnya 5%, kita berharap hanya 10%, oke lah. Tapi kalau trader ini lebih fluktuatif, jadi dia lebih istilahnya itu updownnya itu lebih tinggi. Jadi bisa ada trader mengklaim dia dapat 5% per hari, ada yang dapat 10%, ada dapat 50%, ada yang lebih dari itu. Itu oke, trader ya. Tapi ingat, trader itu high risk high return. Jadi pada satu kali dia dapat gain 50% misalnya. Tapi dia punya potensi juga loss 50%. Kalau dia punya gain dan dapat gain 10%, ya mungkin dia akan loss lebih banyak juga. Jadi kalau kita tarik, kita akumulasi lah, updownnya gain loss itu, ya mungkin nggak beda-beda jauh lah dengan perkembangan IHSG lah. Kira-kira 10% mereka 20% itu sudah bagus. Itu kalau long term ya. Jadi sebenarnya kalau trading itu ya memang pada satu saat bisa gainnya tinggi, tapi pada satu saat juga bisa lossnya sangat besar. Betul. Jadi sangat fluktuatif. Nah itu kembali kepada topik kita ya sebenarnya. Apakah trading itu sebenarnya bisa loh digunakan dipakai sebagai income utama? Jadi misalkan profesi saya apa? Profesi saya trader saham, trader saham atau trader forex gitu ya. Dengan hanya mengandalkan satu income ini saya bisa loh hidup gitu, atau menghidupi keluarga saya. Ya, dalam konteks kita trading secara pribadi ya. Karena ada juga trader sebagai fund manager ya, macam manajer investasi misalnya, itu kan dia mengelola. Bukan maksudnya trader yang kalau fund manager kan memang sudah ada sudah ada rule dan ada platformnya dan memang mereka jumlah banyak, jadi risikonya juga. Tapi ingat, fund manager itu atau manajer investor itu menurut majalah Financial Times 99% itu underperform. Underperform itu artinya mereka performanya di bawah benchmark. Kalau indeks saham di luar negeri ya, misalnya Dow Jones, Nasdaq, ya, mereka di bawah itu. Itu artinya apa? Artinya 99% bahkan seorang fund manager yang profesional itu tidak bisa melebihi return. Contohnya di sini return IHSG. Itu begitu mencengangkan 99%. Berarti ini fenomena tidak pernah dibahas. Iya betul. Sekarang kita bicara secara pribadi, risikonya besar. Jadi kalau kita tanya berapa yang tadi kan pertanyaannya yang wajar itu. Kalau kita sebagai trader pribadi, ya ini kita tidak bicara sebagai investor ya, sebagai trader. Sebagai trader pun, ya tadi kita bisa mungkin dapat 5%, dapat 10% dan sebagainya, tapi loss kita kan sama. Jadi sebenarnya trading ini sangat-sangat tidak direkomendasikan bagi mereka yang hanya punya uang kecil dan coba-coba cari penghasilan atau cari income dari trading. Kalau misalnya itu dijadikan penghasilan utama, berarti tidak direkomendasikan. Penghasilan utama loh ya. Jadi benar-benar hidupnya itu dedicated untuk menjadi seorang trader. Kan akhirnya trader yang berhasil. Iya, ada trader yang berhasil ya. Jadi selalu kalau dalam
distribusi normal ya, grafik populasi itu mesti ada pengecualian lah ya, yang kita di ujung-ujung ya, di ujung-ujung kurva normal itu masih ada sih, tapi jumlahnya kan berapa? 0, berapa persen. Tapi secara umum kalau kita misalnya trading itu kenapa saya bilang kalau masih kita punya uang sedikit jangan trading. Contohnya kita punya uang 1 juta misalnya, uang 1 juta kita mau trading, oke lah, sehari kita berharap 1%, kecil kan ya, wah kurang ya, mungkin 10%, 5%. Tapi ingat, kalau misalnya seorang trader itu paling jelek lah, misalnya dapat 1% per hari, itu kalau dia trading setiap hari dalam setahun, itu minim kan 365. Ya 300 lah misalnya dia jam hari kerjanya, dia dapat 300% gain. Nah, 300% gain dari trading tadi, walaupun 1% ya. Kalau dibanding IHSG yang hanya 5%, itu sudah berapa? 60 kali lipat. Jadi itu too good to be true, impossible. Oh jadi itu maksudnya terlalu Padahal gini, tapi itu paradoks, kontradiksi. Karena 1% dari 1 juta itu hanya 10.000. Masa sih kita mendapatkan income 10.000? Orang kerja tukang aja misalnya 100.000 per hari, ya kan? Sekarang nggak bisa. Kerja di pabrik misalnya berapa? Dapat dia UMK 4 juta, 5 juta per bulan. Itu jauh lebih worth it daripada dia hanya 10.000. Tapi 10.000 itu kalau dari kacamata investor itu impossible, 300% dalam setahun. Artinya apa? Kalau kita paham paradok, makanya kita selalu bilang bahwa kita tidak merekomendasikan kalau uangnya 1 juta, 10 juta, kemudian mereka berharap bisa dapat penghasilan dari trading. It is impossible. Kalau enggak, nanti kita terjebak ke binary option seperti tadi. Wow, kita dapat sehari dulu ya teman-teman saya, ya maaf, ya pokoknya adalah yang selalu dia di statusnya, wah hari ini dapat berapa dolar, ini dapat dolar dari ya salah satu penyedia platform lah. Itu betul. Pada akhirnya mereka ilegal semua. Tapi kalau kita mau yang penghasilan itu yang berkelanjutan, sustain, kemudian juga konsisten, tidak terlalu up and down, nah, itu nggak akan jauh dari benchmark kita IHSG tadi. Jadi kalau dia dapat 300%, wow, investor siapa yang nggak mau uangnya taruh ke dia? Kalau misalnya saya punya uang 1 miliar, taruh aja ke dia, 300% nanti, berarti dapat berapa kita? 3 kali lipatnya. Tapi kalau investor kan beda sebenarnya dengan trader. Investor beda cara pandang. Tapi dengan kita paham cara pandang masing-masing, kita akan bisa aware, oh ini impossible, ini possible. Kalau kita sebagai trader dapat 1% kecil, 1%. Kita invest 1 juta dapat 10.000, kecil banget, nggak bisa untuk hidup. Tapi kalau dari kacamata investor, 1% per hari ekuivalen dengan 300 lah, 300% per tahun. Itu jauh di atas IHSG, 60 kali lipat dari IHSG. Jadi even gini ya, kalau saya bisa jelaskan lebih simpelnya gitu. Jadi ada 2 tipe ya, investor dan trader. Kalau investor ini lebih ke jangka panjang cara berpikir. Betul. Kalau trader itu jangka pendek, jadi dia melakukan itu untuk kehidupan sehari-hari, ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu loh intinya. Nah yang kita pertanyakan, ya mungkin ada trader yang tidak untuk itu ya, karena dengan jumlah yang besar ya. Ya. Jadi mungkin dia sudah ini, tapi yang kita fokuskan kan, apakah bagaimana kalau pekerjaan trader ini dijadikan penghasilan utama? Iya betul. Ya kan? Berarti kan kalau penghasilan utama untuk kehidupan sehari-hari. Nah dari yang dijelaskan Pak Rudi tadi dengan sangat gamblang ya, meskipun katakanlah sebenarnya dengan apa yang kita tradingkan itu, katakanlah itu tidak pernah loss, yang which is impossible. Ya. Itu pun harapan kita, ekspektasi kita itu begini ya, hasil dari trading itu tidak bisa mencukupi, meskipun hasilnya itu sudah jauh daripada
batas wajar yang seharusnya. Betul. Jadi itu ya. Jadi dengan memahami hal itu, kita harapkan itu kita bisa meredam rasa greedy kita. Betul. Ya. Karena sebenarnya semua algoritma yang dipakai di di semua platform trading, terutama yang ilegal, itu sebenarnya adalah memainkan sisi psikologis rasa greedy kita. Ya. Greedy itu rakus ya, jadi tidak puas, tidak cepat puas. Begitu sudah menang, rasanya itu. Dan ini FOMO lagi ya, FOMO. Dia takut ini loh kesempatan satu-satunya dalam hidupmu untuk merubah Ya, nasib. Benar. Padahal ini hal itu betul-betul tadi impossible. Belum lagi ditambah dengan flashing dilakukan oleh para afiliator. Siapa yang nggak pengen kan punya rumah 30M ya dalam tempo beberapa tahun saja, ya kan. Kemudian tekanan untuk para kaum muda ya, para pemuda sekarang, generasi muda itu mengalami tekanan harus bebas finansial pada umur 30 tahun lah atau apalah. Jadi harus bisa membeli barang-barang premium pada usia itu. Which is it's not true karena semuanya harus dipupuk sedikit demi sedikit. Ya kadang-kadang gini juga, kita kadang-kadang ya mengharapkan jackpot seperti itu ya. Contohnya ya, jadi saya sendiri misalnya ya, dulu waktu saya masih awal-awal lulus kerja, lulus tuh, kalau beli mobil kan berat ya. Terus kemudian ada ikut undian, di kartu kredit apa. Kalau ikut kartu kredit ini dapat mobil jackpot gitu. Nah, trading dianggap seperti itu. Oh, trading itu jackpot. No. Ya, jadi memang banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi orang sehingga terutama psikologisnya sehingga pengen sekali cepat kaya. Dan akhirnya bukan kaya bukan beruntung malah buntung. Ya. Jadi miskin instan. Jadi secara cepat jadi miskin. Benar. Karena sudah mempertaruhkan semuanya dalam waktu berapa menit, berapa jam lah. Dan hilang semua, benar sekali. Ya, itu sangat. Dan itu ini korbannya itu ya seperti tadi puncak gunung es ya, di bawah itu banyak sekali. Bayangkan beberapa tahun ini baru sekarang ada sepikan. Dan uang itu triliunan itu lari kemana? Iya. Ke luar negeri. Yang dinikmati oleh afiliator ya yang pada akhirnya juga harus kembalikan itu hanya berapa? Sedikit saja, hanya sekian persen, hanya sebagian kecil saja. Jadi kita juga tergerak ini supaya ini uang yang triliunan ini sia-sia ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, bandar-bandar trading yang tidak bertanggung jawab yang ternyata perusahaan itu ada di Indonesia. Dan itu sering terjadi trading termasuk forex juga ya. Kalau kita loss itu mereka masih ada platform itu. Begitu kita menang, platformnya hilang atau mungkin mau di klik susah ya akun kita di blok, di ban. Ya, itu segala cara. Itu sering kali terjadi gitu. Jadi bukan hal yang tidak biasa, itu hal yang wajar. Jadi kalau Anda jujur ya bertemu dengan para trader itu ya memang mereka yang alamnya itu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu good point ya Pak ya. Jadi selain bahwa kita menghindari korban-korban lain yang berjatuhan, tapi juga ini adalah sisi nasionalisme. Uang segitu banyak sebenarnya bisa untuk membangun negeri kita. Iya, betul. Tapi akhirnya apa dinikmati oleh orang lain, ya kan? Dan oleh orang di luar negeri. Jadi termasuk cyber crime ya. Betul sekali. Jadi kembali kita ke apa itu literasi keuangan yang bagus. Betul. Nah, sebenarnya berapa sih yang wajar? Jadi kalau kita pemain saham ya misalnya, saham itu kan bukan hanya kita dapat capital gain. Capital gain itu kalau harga saham kita naik itu namanya capital gain ya. Tapi kita dapat dividen. Tapi dividen itu in average ya itu nggak banyak ternyata, hanya 2-3%. Jadi kalau kita beli saham, kita hanya mau menikmati dividennya,
ya kita harus puas 2-3% itu. Tapi memang kalau saham-saham itu yang bagus fundamentalnya atau blue chip lah misalnya, kita dapat capital gain juga ya. Capital gain itu bisa macam-macam, yaitu bonus lah kadang-kadang, bisa dia 2 kali lipat bisa juga. Tapi itu kan kita nggak, kalau kita lagi ya, kita kan nggak selalu lagi masalahnya. Jadi kalau normalnya kita sama dengan IHSG itu sudah bagus, atau 2 kali lipat IHSG. Jadi kalau kita beli saham, ekspektasi keuntungan yang wajar itu adalah dari dividen 2-3%. Kemudian dari capital gain, taruhlah sama dengan IHSG 5-10%. Jadi kita dapat normalnya itu dapat return itu 7-13%. Itu bisa dipakai sebagai acuan per tahun. Per tahun. Per tahun ya saudara-saudara. Tapi itu sudah lebih besar dari deposito. Oh iya benar. Tapi masih di bawahnya itu. Kalau kita berharap lebih besar dari itu, kalau kita berharap lebih besar dari itu, akhirnya kita jatuh terjebak di dalam trading ilegal tadi. Ya, investasi bodong lah. Ya, investasi bodong. Jadi semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa kita sepakat bahwa afiliator itu sangat jahat. Betul. Dan mereka diperalat juga oleh penyedia platform itu. Ya. Tapi kalau Anda adalah sebagai korban, itu kita juga punya peran di situ. Bahwa kita tidak mengedukasi diri sendiri, sehingga kita bisa dipermainkan secara psikologis, rasa rakus kita, rasa greedy kita. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai bertemu di tayangan-tayangan berikutnya. Jangan lupa, semua yang rumit akan menjadi gampang dan yang berat menjadi ringan jika kita bisa mengobrolkannya bersama-sama. Selamat malam.